Amang Pendeta. Dan shalom untuk kita semua yang berada di tempat ini dan juga penonton Elator dimanapun berada. Sebelum kita mulai, kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Amang Pendeta Mengatur Manurung MTH yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk hadir bersama kami hari ini. Di mana kita tahu betul Amang ini sangat sibuk di tengah pelayanannya yang begitu padat, baik melayani jemaat, memimpin ibadah maupun kegiatan sosial. Tapi kami sangat salut Amang karena Amang masih menyempatkan waktunya untuk ngobrol santai dengan kami pada saat ini. Seperti yang kita ketahui, Amang Pendeta ini terkenal karena khotbahnya yang begitu menginspirasi, kerendahan hati dan juga kedekatannya dengan jemaat. Itu yang membuat kami sangat antusias Amang dan merasa terhormat bisa duduk bersama Amang dalam momen ini. Saya Meida Meria Girsang dan tim saya Suwandi Tambunan Amang. Kami datang dari sebuah konten yang bernama Elator Batak Unik Amang. Sebuah plafon yang mengangkat berbagai sisi kehidupan orang Batak, tapi dengan pendekatan yang berbeda Amang. Jadi lewat konten ini kami ingin mengenalkan budaya Batak bukan hanya dari sudut pandang adat saja, tapi juga dari sisi keimanan atau agama, khususnya kekristenan yang memang sudah sangat melekat bagi kehidupan masyarakat Batak Amang. Kami percaya Amang, orang Batak itu tidak bisa dipisahkan dari dua hal besar, yaitu agama dan adat. Keduanya saling melengkapi tapi juga kadang bisa menimbulkan dinamika yang menarik untuk dibahas, terutama generasi muda yang sedang mencari jati diri di antara dua nilai besar ini. Nah, itulah yang ingin kami gali lebih dalam dan pastinya lebih akurat lewat obrolan santai hari ini bersama Amang Pendeta, supaya masyarakat dari generasi termuda hingga yang tertua di kalangan orang Batak bisa melihat bahwa menjadi orang Batak yang beradat dan beriman bukan hal yang saling bertabrakan, justru bisa berjalan berdampingan. Adapun topik wawancara kita hari ini Amang, yaitu pelayanan dengan hati di tengah perubahan zaman. Kalau kita lihat sekarang banyak orang baik jemaat maupun orang luar yang mengenal dan menghormati Amang sebagai sosok yang cukup dikenal di tengah masyarakat. Bolehkah Amang diceritakan sedikit awal mula perjalanan Amang hingga bisa menjadi seorang pendeta yang begitu populer dan terkenal seperti sekarang ini Amang? Oh iya. Terima kasih untuk Batak Unik. Iya, Amang. Saya tahu ini juga ada bagian dari Elator. Iya. Yang banyak membawa pendeta-pendeta juga untuk ziarah rohani ke Yerusalem. Iya. Dan kalau ini disoroti memang ini sangat luar biasa. Seperti yang dimulai tadi bagaimana orang Batak beragama dan beradat. Tapi sebelum itu sesuai dengan pertanyaan dari Batak Unik, memang mau jadi pendeta ini awalnya yang pengen jadi pendeta sebenarnya bapak saya yang pendeta. Karena dia dulu dan opung saya bercita-cita jadi pendeta. Lalu ini diutarakan sama saya, awalnya nggak tertarik. Tapi singkat cerita, akhirnya saya masuk STT Siantar. Lalu terus, tapi karena satu dan lain hal di STT Siantar, akhirnya saya tamat dari STT Jakarta, Jalan Proklamasi. Jadi singkat cerita, melayani jadi pendeta, lalu berpindah tempat. Nah, pelayanan di YouTube itu sebenarnya dimulai pada masa COVID. Ini adalah sebenarnya dari pertanyaan sederhana, gugahan sederhana dari istri. Hati-hati lo papa. Terima gaji, tapi nggak melakukan apa-apa. Jadi kita mau melakukan apa? Akhirnya istri belajar bikin konten yang sebelumnya dia tidak tahu apa-apa itu. Dia belajar, lalu kita upayakan, kita buat renungan harian, lalu kita teruskan ini selama COVID. Ya terima kasih akhirnya jemaat merespon itu. Ini jadi pelayanan yang luar biasa. Jadi akhirnya sekarang saya juga selalu minta agar pendeta-pendeta banyak yang memanfaatkan media yang seperti ini. Itu awalnya dan seterusnya saya melayani sebagai pendeta dan melayani di YouTube ini. Ya, akhirnya terkenal seperti sekarang ini. Iya. Setelah kita dengar awal ceritanya kenapa Amang Pendeta kita ini terkenal, pasti ada dong tantangan terbesarnya. Tantangan apa yang besar yang menurut Amang yang telah Amang lewati dan bagaimana sih Amang bisa ngelewati tantangan itu? Di pelayanan pasti banyak tantangan itu. Apalagi melayani orang Batak itu gak gampang.
Tapi berbagai tantangan itu karena kita pendeta, itu sudah menjadi bagian dari perjalanan hidup yang harus kita lewati. Yang pasti kita nggak boleh cengeng. Lalu yang kedua, kita harus selalu imani bahwa kita bekerja bukan untuk diri kita, tapi kita bekerja karena Tuhan kita yang memberikan tohonan itu kepada kita. Sehingga tohonan itu yang terus menguatkan kita melewati setiap tantangan yang kita hadapi itu sebagai pendeta, sehingga kita terus-menerus diasah dan lebih dimampukan bagaimana hadir sebagai pendeta di tengah-tengah jemaat. Itu. Boleh dong kita tahu Amang bagaimana sih Amang menjaga semangat dan integritas Amang baik dari agama dan adat di dalam gereja yang Amang pimpin? Yang pertama, saya selalu komit dengan tohonan saya. Saya selalu bilang saya pendeta. Dan ini yang terus menjadi tantangan saya. Kalau saya diundang kemana-mana, ya diundang. Kalau saya mau, saya mau. Jangan dibicarakan yang lain. Itu tadi karena saya pendeta. Saya bukan orang munafik. Saya butuh uang, saya butuh semuanya. Tapi bagi saya itu jangan dibicarakan sama saya. Tapi karena bagi saya tohonan kependetaan saya yang paling berharga dari semuanya. Lalu tohonan kependetaan saya ini yang terus berusaha bagaimana saya menjalani pelayanan di bidang apapun. Ini yang harus selalu menjadi model bagi saya. Termasuk khotbah-khotbah saya di YouTube, saya harus bilang, saya tidak mau main-main dengan itu. Saya serius terus mempersiapkan itu. Apalagi ini harus terus saya buat di YouTube, diupload. Itu kan tantangan besar. Karena setiap khotbah kita sudah terdokumentasi, lalu ditunggu banyak orang. Artinya ini harus kita menangkan. Dan yang kedua, saya adalah pendeta Batak. Terus terang saya bangga sebagai orang Batak. Dan sebagai pendeta Batak yang melayani di gereja Batak, sini itu nggak boleh hilang. Makanya khotbah-khotbah saya di YouTube, kenapa saya buat bahasa Batak itu? Karena saya berpikir orang Batak pun bisa saya menangkan hidup dalam damai sejahtera, sukacita, benar-benar hidup dalam Tuhan. Itu sudah hal yang luar biasa. Lalu yang kedua, kita tidak boleh malu sebagai orang Batak. Orang Batak itu adalah orang yang benar-benar menurut saya sangat diberkati. Lihat aja, saya selalu bilang dalam khotbah-khotbah saya, selama tanah ini masih bersisik, orang Batak pasti ada di situ. Itu artinya orang Batak itu adalah orang yang mobile, yang mau bekerja, tapi memang orang Batak itu harus terus diinspirasi oleh imannya, pengenalannya akan Tuhan. Kita lihat, orang Batak itu semakin maju setelah Injil datang. Orang Batak dulunya bisa terbelakang dalam banyak hal, tapi ketika Injil datang kepada orang Batak itu semakin mobile, semakin dinamis, mengembangkan pengetahuannya, lalu mengembangkan sumber dayanya semakin baik. Semua tanpa pilih bulu, laki-laki dan perempuan. Apalagi perempuan bagi orang Batak tidak diperhitungkan. Tapi lihat setelah Injil, orang Batak itu, perempuan-perempuan Batak itu sudah semakin tangguh, semakin hebat. Bahkan kelihatannya lagu-lagunya orang Batak. Kalau dulu orang Batak sangat kagum anak Pangguaran, lihat. Kalau Boru Pangguaran, jangan diremehkan. Dibuat lagi lagu Boru Pangguaran kan. Itu artinya itu semangat dinamisasi. Bagaimana orang Batak itu harus lebih maju di masa yang akan datang. Ya. Kemudian Amang, kami sebagai Naposobulung generasi muda yang berada di gereja yang rentan mengikuti teknologi sekarang. Bagaimana himbauan Amang agar kami tetap relevan di tengah arus modernisasi dan digitalisasi tanpa mengabaikan adat dan keimanan kami, Amang? Terima kasih, teknologi itu baik. Jangan dilihat sisi negatifnya. Teknologi itu membantu kita dalam banyak hal. Lihat aja, berkomunikasi, lalu berselancar untuk mencari ilmu, pengetahuan, dan masukan-masukan baru dari dunia yang jauh semakin dekat. Hanya saja, bagaimana kita memanfaatkan itu dengan baik. Mari kita pakai, orang muda mari pakai teknologinya dalam rangka pengembangan diri. Bahkan sekarang ini lihat aja, penginjilan, mengenal Tuhan, sudah banyak melalui YouTube, melalui media-media. Bahkan banyak orang mendapatkan pengetahuan yang baru. Terus terang, anak-anak pun kalau benar-benar dibina dalam pengawasan yang terbaik, diarahkan, dia bisa
menemukan pemahaman dan pengetahuan yang baru dari media itu. Hanya saja kan kita lost, kebablasan. Lihat saja bisa aja karena media, orang bisa ngumpul satu meja, gak saling negor. Iya, benar. Karena fokus kepada medianya. Iya. Padahal kalau ada kesempatan, oke, berhenti dulu dari media, bincang dulu. Tapi ada masanya untuk melihat itu. Nah, itu di satu sisi harus kita lihat. Kita bersyukur Tuhan memberikan pengetahuan, lalu media semakin maju bagi kehidupan kita. Nah, bagaimana ya orang muda Batak menghadapi itu? Oke, lihat aja arus di media itu. Orang bisa bangga menunjukkan budayanya, siapa dia. Ya mari sebagai orang Batak tunjukkan kepada dunia, ini siapa kamu sebagai orang Batak. Jangan pernah malu menjadi orang Batak, tapi tunjukkan identitasmu, identitas orang Batak yang pantas diperhitungkan dalam segala hal. Kenapa tidak? Tonjolkan aja nilai-nilai budaya. Lihat aja sekarang, saya salut dulu. Film-film yang sudah bergenre Batak, sudah mulai diputar di bioskop, itu artinya kan sisi baik sekarang ini. Iya. Nah, bagaimana kita berlomba untuk itu? Nah, nilai kebatakan ini yang harus terus kita upayakan. Apalagi Batak kita itu adalah Batak yang benar-benar diterangi oleh Injil Tuhan. Ini kan luar biasa. Iya. Budayanya dapat, spiritualnya dapat. Iya, benar. Kalau dalam bahasa Batak, dalam bahasa sederhana, ngaburzui mana di habatahonna mertom di muse. Kan ini. Ini kan hebat. Jadi ini identitas ini nggak boleh hilang loh. Mari kita tawarkan ke dunia ini orang Batak loh. Dia orang muda, punya semangat, punya fanatisme, tapi tidak sektarian. Tapi dia bisa mobile, bergabung dengan semua suku tanpa membeda-bedakan, tapi identitas tidak pernah hilang. Dia Batak, bukan kebetulan, dia adalah penganut Kristen dan orang pengikut Kristus yang baik. Ini kan lebih luar biasa. Hanya saja sekarang ini kan kita ini seolah-olah banyak orang muda ini seolah-olah gimana ya, malu. Lihat aja nama-nama Batak sekarang kan udah hilang. Nama saya Mangatur, mana lagi orang mau bikin namanya Mangatur? Kan itu, udah kasih John, siapalah. Yang lebih keren kan itu. Kalau ada namanya dibuat bapaknya Bataknya udah disembunyikan itu. Mana yang lebih populer itu yang dibuat. Nah, jadi artinya ini identitas kita loh, jangan malu loh. Lihat, saya selalu bilang dalam khotbah-khotbah saya. Orang Batak itu adalah orang Batak yang memang punya nilai budaya yang luar biasa. Lihat, kamu baru apa? Baru Girsang. Kamu warga? Tambunan. Kita baru ketemu loh. Kamu manggil apa sama saya? Tulang. Nih lihat ini kan kayak kan orang Batak. Iya. Makanya lihat aja orang Batak bisa ketemu, ngobrol, akrab. Orang lain bisa cemburu loh. Loh, kok bisa langsung enak? Kayak udah lama kenal. Ya memang kita ini saling makuling mudar. Lalu kekeluargaannya kuat. Ini majulah sebagai orang muda Batak dengan identitas, karakter, lalu nilai jual, daya juangnya. Kita harus menang. Oke, kemudian Amang, salah satu hal yang sering terjadi diperbincangkan di dalam kalangan orang Batak adalah soal bagaimana menjalani kehidupan yang seimbang antara nilai-nilai kekristenan dan adat Batak. Menurut Amang, bagaimana sebenarnya agama dan adat itu bisa berjalan selaras tanpa saling bertabrakan, Amang? Memang ini yang ada yang aneh. Itu kan dari dulu. Seolah-olah bagi orang Batak itu lebih bagus meradat daripada maragama. Ya. Kan itu. Ya. Molo itu dang meradat toh katanya gitu. Itu sepertinya sudah penghinaan besar. Kalau dibilang dang marugamo ho katanya, itu biasa-biasa aja. Ya. Nah ini sekarang yang harus kita geser. Itu semuanya dua-duanya harus saling menguatkan. Saya sudah katakan tadi, bangga menjadi orang Batak itu baik. Tapi ingat loh, kita punya Tuhan. Nilai-nilai ketuhanan kita itu harus menginspirasi, harus menguatkan kita sebagai orang Batak yang punya nilai spiritualitas yang kuat. Sehingga bagaimana orang Batak yang memiliki spiritualitas yang kuat itu sama-sama berjalan tanpa nggak ada itu yang bersinggungan. Iya. Kalau ada di adat itu yang kira-kira tidak cocok lagi dengan nilai kekristenan, mulai minimalisir. Iya. Lihat aja sekarang, gondang Batak aja sudah mulai akrab di gereja. Yang dulunya itu sangat berat.
Artinya itu banyak bisa disesuaikan dalam banyak hal. Lihat loh, suku-suku atau bangsa lain. Nilai identitas budayanya, agamanya bisa sama-sama melekat. Iya. Ini kenapa yang nggak kita bawa? Kan itu. Kekristenan itu terbawa, lalu kebatakan ini kita bawa. Makanya saya terus sekarang, Elatahur, apa nih? Elator Batak unik Amang. Elatahur Batak unik ini, kalau bisa terus menggali ini, wah itu bagus. Biar kita ini sama-sama menyadari sebagai orang Batak, ini loh, Batak nggak boleh Terpisah dari dua. dianggap sebelah. Iya. Tapi dia beragama loh. Jadi artinya dua-dua ini saling menguatkan dan saling berkorelasi dua-duanya. Oke, kemudian Amang, nilai-nilai kekristenan apa sih yang menurut Amang yang harus ditekankan di dalam kehidupan jemaat saat ini? Nah ini yang perlu. Kita ini beragama sepertinya satu sisi, lalu hidup sosial di sisi yang lain. Seharusnya agama itu adalah agama, Tuhan yang kita kenal itu adalah Tuhan, yang harus bisa kita imani dalam arti itu adalah yang Tuhan yang merubah karakter, merubah sikap, membangun jati diri yang kuat bagi kita. Makanya sebagai seorang beriman, bagi saya yang pertama, ya orang percaya harus memiliki integritas yang kuat. Lihat aja sekarang. Katanya setia, katanya teman, katanya sama-sama orang Batak. Tapi saling mengkhianati. Kepentingan yang lebih menonjol. Maaf loh. Bisa di satu sisi kita seolah-olah kita ini adalah manusia beriman. Tapi ketika kepentingan datang, ini bisa terabaikan. Makanya tolong, bagi kita siapapun jaga integritasmu. Jangan kepentingan sesaat. Apapun yang ada di dunia ini ada batasnya. Iya, benar. Apalagi sebagai orang muda, bangun. Jangan orang masih muda integritas tidak ada. Ya atas ya dan tidak atas tidak. Itu sikap orang beriman. Lalu yang kedua, kerendahan hati. Mencari orang yang rendah hati sekarang susah. Karena sering kerendahan hati itu yang kita anggap kebodohan. Iya. Kan itu. Padahal kerendahan hati itu, ingat loh, orang rendah hati yang bisa membaharui diri dengan baik. Karena orang yang rendah hati, orang yang bisa mengenali kekurangan dan kelemahannya lalu dia perbaiki. Iya. Orang yang rendah hati yang bisa bersyukur. Kalau bagi orang nggak ada kerendahan hati, prestasi sedikit aja udah bikin dia sombong. Tapi orang rendah hati itu, setiap saat, apapun yang dia capai, keberhasilan apapun yang dia capai, dia akan selalu bersyukur untuk itu. Kan itu. Dua hal ini aja juga dibuat. Yang ketiga, cinta kasih. Itu loh orang Batak, prinsip gotong royongnya kuat itu. Sebelum kekristenan juga orang Batak sudah mengenal nilai-nilai gotong royong yang kuat. Nilai gotong royong itu kan saling membantu, siapa yang lemah, bagaimana itu ditolong. Sebenarnya itu kan luapan cinta. Iya. Kalau saya mencintai harus menghadirkan diri saya menjadi orang yang bisa menolong orang lain dengan baik. Makanya bagi saya, seharusnya apalagi orang Batak itu sudah hidup dalam kekristenan, kualitas cintanya itu harus lebih baik. Makanya lihat, kalau dia punya integritas, rendah hati, orang yang bisa mencintai, menerima orang lain apa adanya, lalu memberi penguatan, motivasi kepada orang lain dengan rasa cinta, itu kan luar biasa. Integritasnya kuat. Kan itu. Kemudian Amang, bagaimana Amang memaknai kasih dalam konteks kehidupan bergereja dan bermasyarakat? Nah itu yang saya bilang tadi. Lihat loh, tawaran cinta dari Tuhan itu luar biasa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya semua selamat. Ini kan luapan cinta mempersembahkan hidup. Lihat aja Tuhan kita itu. Dia meninggalkan kuasanya, dia meninggalkan tahtanya, dia meninggalkan kerajaannya, mau menjadi manusia. Untuk apa? Mencintai. Makanya dalam konteks bagaimana membangun relasi dalam kehidupan bermasyarakat, dilihat dari sisi cinta, ya kalau kau orang mencintai, mau berkorban sama orang. Kalau kau orang yang mencintai, jangan hanya cari kebenaranmu. Lihatlah segala sesuatu dari sisi cinta kasih. Ini yang bergeser sekarang ini. Makanya lihat yang tumbuh sekarang orang, gak suka sedikit benci, gak suka sedikit ya justifikasi, dendam, semuanya. Seharusnya itu bukan nilai yang harus kita bangun. Tapi kalau kita hidup dalam cinta itu kita sudah lebih dahulu merasakan itu. Kita dicintai, kita diterima apa adanya, ya kenapa kita nggak bisa menawarkan itu kepada orang lain? Kan?
Ya. Lalu bagaimana Amang membangun hubungan yang harmonis antara pelayan gereja dan jemaat? Nah ini yang harus terus dipergumulkan oleh pelayan. Pendeta itu bukan Tuhan. Benar, ada susunan organisasi. Kalaupun ada organisasi di gereja, itu untuk sebuah penata layanan yang baik. Bukan pemisahan. Artinya nggak ada golongan pendeta, majelis, jemaat, nggak ada. Ini sama-sama semua adalah manusia yang hidup dalam dosa, lalu mohon pengampunan dosa dari Tuhan. Kan ini, lihat aja di gereja semua sama. Artinya, ya pendeta dan jemaat itu adalah gimana ya, jemaat Tuhan yang sama-sama harus saling menguatkan, saling mendoakan, saling melayani di tengah-tengah gereja. Kebetulan pendeta, ya tugas pelayanannya adalah itu, maka pendeta harus melihat semua jemaat itu sama. Pendeta nggak boleh membeda-bedakan siapapun. Kalau di sana ada sesuatu yang lebih hebat, di sana lalu ada yang lebih kecil, ya jangan dibuat sebagai sebuah perbandingan. Itu semua adalah jemaat yang sangat Tuhan kasih kan itu. Jadi jangan sampai ada pendeta yang membuat polarisasi. Yang kedua, dalam pelayanan ini semua berharga loh. Melayani dimanapun itu adalah baik. Jadi bagaimana kita terus seorang pendeta terus mengupayakan pelayan-pelayan yang terbaik sesuai dengan tohonan kependetaannya. Iya. Oke, sekarang kan Amang Pendeta akan melakukan perjalanan ke Tanah Suci Yerusalem dan ke 7 gereja mula-mula di Turki. Bagaimana tanggapan Amang tentang Tanah Suci Yerusalem dan 7 gereja mula-mula ini, Amang, dipandang baik secara geografis maupun dari sisi Alkitabnya? Kebetulan yang meminta jalur ini ke elator saya. Saya diminta untuk membawa rohani ke Yerusalem. Saya bilang, kalau ke situ saya tidak mau. Tapi kalau dibuat jalur baru saya mau. Yerusalem dan Gereja mula-mula di gereja Turki. mula-mula. Yang saya lihat satu, kalau dia lebih lama di Yerusalem, maka bagaimana nilai-nilai sejarah, kelahiran sampai kepada kematian Kristus itu, bahkan masa-masa perjanjian lama di seputaran itu kan di situ dia otentik dan kita bisa melihat itu segar menyegarkan kita dengan apa yang sudah kita baca di Alkitab. Lalu kalau dia masuk ke gereja gereja mula-mula, 7 gereja mula-mula ini kan ini gereja bergumul semuanya. Iya. Punya keunikan semuanya. Tapi lihat, ini bisa dimenangkan semuanya. Makanya nilai-nilai sejarahnya sekarang ini tetap terlihat. Apalagi ini surat-surat ke gereja mula-mula ini adalah surat yang diperintahkan oleh Yesus kepada Yohanes yang benar juga terbuang. Jadi orang yang menderita menguatkan orang yang bergumul, sehingga apa yang memaknai kedatangan Yesus di Yerusalem ketika dilanjutkan ke sini itu sebuah korelasi yang sangat-sangat luar biasa untuk membangun iman. Makanya bagi saya ziarah rohani ini seperti ini adalah sangat baik. Minimal bisa gimana ya? Kelahiran, kematian itu gak jauh lagi dari pikiran apalagi para pengkhotbah dan jemaat. Tapi dengan datang ke sana, oh begini, Iya, oh di lebih sini, mengenal lagi. dia semakin lebih dekat. Iya, benar. Lalu apalagi kitab Wahyu ini kan bagi orang ini sepertinya kitab yang gimana kan itu. Lalu setelah itu dilihat, oh benar ini ada. Benar adanya. Makanya sekarang kan peninggalan itu semua ada. Iya, benar. Amang. Di Turki sekarang semua kan gitu. Makanya terima kasih kepada Elator kalau membuka jalur ini terus. Iya. Biar ini semakin menguatkan orang-orang percaya untuk melihat korelasi yang dua ini. Di situ. Oke, Amang. Kemudian menurut Amang adakah persamaan adat Batak dengan adat orang Israel, Amang? Iya, sama-sama patriarkat kan gitu. Iya. Kan itu. Nah, cuman ya bagaimanapun pasti ada perbedaan dalam banyak hal kan itu. Gimana mau saya bilangnya?
Saya lebih bangga sebagai orang Batak lah. Walaupun ada persamaan dengan di sana. Seperti yang saya bilang sama-sama patriarkat itu. Kalau saya dari segi keberagaman, saya bilang orang Batak juga punya nilai-nilai agama dulu. Si Raja Batak, orang itu latar belakang kejahudian kan itu. Iya. Sudah ada agama yang sebelumnya dianut oleh kedua bangsa ini kan itu. Orang Batak juga disebut bangsa Batak kan itu. Iya, Ini bangsa Batak. bangsa Batak, ini bangsa Yahudi kan itu. Walaupun bangsa Yahudi disebut di Alkitab adalah bangsa Israel sebagai bangsa pilihan. Saya yakin bangsa Batak juga bangsa pilihan. Iya. Ya kan itu. Oke, Mang. Sebagai penutup, kami sangat mengharapkan himbauan atau pesan khusus dari Amang untuk kami di Elator Batak Unik yang berusaha mengangkat cerita dan nilai-nilai orang Batak dari sisi agama dan adat, baik sebagai semangat pelayanan media maupun sebagai arah untuk generasi muda Batak yang menjadi penontonnya, Mang. Saya salut, tolonglah buat kita semua yang menonton ini, kita bersyukur kepada Batak Unik ini yang mencoba mengangkat ini. Walaupun ini diangkat secara sederhana, hanya sepertinya mengulik-ulik begini, saya rasa ini usaha yang besar. Ini membangun kesadaran buat kita semua. Bicara Batak ini enak loh. Kan itu. Kita hanya aja seperti yang saya bilang, kadang tergoda dengan kemajuan-kemajuan dari bangsa dan suku lain, sepertinya yang tertinggal. Makanya kalau ada media-media yang mengangkat ini semua, biar aja yang sederhana-sederhananya diangkat. Ini sesuatu yang hebat. Maka Batak Unik maju terus, angkat hal-hal yang sederhana dari orang Batak, tapi bermakna bagi banyak orang. Iya, Mang. Terima kasih ya, Mang. Ya. Terima kasih Amang Pendeta atas waktu dan obrolan yang sangat berharga ini. Dan semoga melalui pernyataan Amang ini, kami semua yang berada di tempat ini dan pengikut Elator Batak Unik yang sedang mendengarkan dimanapun dan kapanpun semakin mendapatkan pengetahuan berguna, baik dari sisi agama maupun sisi adatnya. Terima kasih Amang dan tetap diberkati perjalanannya agar sampai ke tujuan tanpa kekurangan suatu hal apapun. Dan semoga kita bisa bertemu di lain waktu ya Amang. Oke. Terima kasih Terima kasih Amang. Batak Unik. Tuhan berkati. Shalom.